Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Angga Fauzi Nugraha. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Baik, di kesempatan kali ini saya ingin sedikit memaparkan tentang presentasi saya, yaitu tentang perkembangan, proses, dan keterampilan kognitif peserta didik. Video ini semata saya buat untuk melengkapi nilai UTS saya dari mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Bapak Saiful Milah MPD. Baik, kita langsung saja ke materi yang akan saya sedikit paparkan di presentasi ini. Nah, di sini ada definisi perkembangan proses dan keterampilan kognitif. Kognitif meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan keyakinan. Meskipun pembahasan kognitif begitu luas dan memiliki definisi yang beragam, secara sederhana kognitif dapat dikatakan sebagai kemampuan berpikir, penalaran, dan pengetahuan. Sekarang yang B, karakteristik kemampuan proses dan keterampilan kognitif. Berikut ini beberapa konsep tentang kemampuan kognitif anak yang terkait perkembangan proses kognitifnya, seperti 1. Persepsi adalah suatu proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki untuk memperoleh dan menginterpretasi stimulus atau rangsangan yang diterima oleh sistem alat indera manusia. Yang kedua, memori atau ingatan adalah sistem kognitif manusia yang mempunyai fungsi menyimpan informasi atau pengetahuan. Dan yang ketiga, atensi merupakan sebuah konsep multidimensional yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan ciri-ciri dan cara-cara merespons dalam sistem kognitif. Nah, sekarang yang C, yaitu ada komponen keterampilan kognitif. Terdapat beragam kecenderungan kemampuan keterampilan kognitif peserta didik, yaitu 1. Metakognisi atau metacognition adalah pengetahuan dan kesadaran tentang proses kognisi atau pengetahuan tentang pikiran dan cara kerja. Yang kedua, strategi kognitif merupakan salah satu kecakapan aspek kognitif yang penting dikuasai oleh seseorang peserta didik dalam belajar atau memecahkan masalah. Dan yang ketiga, gaya kognitif adalah karakteristik individu dalam penggunaan fungsi kognitif, berpikir, mengingat, memecahkan masalah, membuat keputusan, mengorganisasi dan memproses informasi, dan seterusnya, yang bersifat konsisten dan berlangsung lama. Yang keempat, pemikiran kritis merupakan kemampuan untuk berpikir secara logis, reflektif, dan produktif yang diaplikasikan dalam menilai situasi untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang baik. Nah, sekarang yang D, ada implikasi perkembangan proses dan keterampilan kognitif dalam pembelajaran. Berikut ini akan dikemukakan beberapa strategi yang dapat digunakan guru dalam membentuk peserta didik mengembangkan proses-proses kognitifnya. Yang pertama, ajak peserta didik untuk memfokuskan perhatian dan meminimalkan gangguan. Yang kedua, bantu peserta didik untuk membuat isyarat atau petunjuk sendiri atau memahami satu kalimat yang perlu mereka perhatikan. Yang ketiga, gunakan media dan teknologi secara efektif sebagian dari pengajaran di kelas.
Yang keempat, ubah lingkungan fisik dengan mengubah tata ruang, model tempat duduk, atau berpindah pada satu setting berbeda. 5. Hindari perilaku yang membingungkan dan dorong peserta didik untuk mengingatkan materi pembelajaran secara lebih mendalam. 6. Bantu peserta didik menata informasi yang akan dimasukkan ke dalam memori serta memahami dan mengombinasikan informasi. Yang ketujuh, latih peserta didik menggunakan strategi mnemonik. Baik, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya paparkan di presentasi saya ini. Kurang lebihnya atau ada kesalahannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.